Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini sudah 10 orang yang masuk. Muhammad Lail pimpinannya supaya kegiatan kita hari ini beroleh. Teman-teman, sebelum kita mengikuti kegiatan belajar daring, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih adik-adik ya. Adik-adik ada yang ingat pada pertemuan kemarin kita membahas materi tentang apa? Kak. Ya, Bu. Ada yang masih ingat cara mengasih kelangkaan? Yaitu dengan menggunakan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas secara seefektif dan seefisien mungkin, Bu. Masuk pada materi kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, adik-adik belajar lebih lanjut akan nonton video berhubungan dengan materi kebutuhan dan pemuas kebutuhan. Mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Dan KD keterampilan kita hari ini yaitu 4.1 mengidentifikasi kelangkaan dan daya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Lanjut kita berpindah ke IPK. Yang pertama mendefinisikan pengertian kebutuhan atau J1. Dan yang kedua menjelaskan macam-macam kebutuhan masuk pada C2. Yang ketiga menentukan macam-macam alat pemuas kebutuhan masuk pada C3. Dan yang keempat, menganalisis jenis-jenis kegunaan barang dan jasa masuk pada C4. Selanjutnya, kita berpindah ke tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan problem-based learning, peserta didik dapat mendefinisikan pengertian kebutuhan, menjelaskan macam-macam kebutuhan, mengkonsepkan macam-macam alat pemuas kebutuhan, dan menganalisis jenis-jenis kegunaan barang dan jasa secara benar dengan penuh rasa tanggung jawab dan disiplin. Oke, sekarang kita masuk pada materi ya, yaitu materi tentang kebutuhan. Pengertian kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan diartikan sebagai hasrat yang muncul dari dalam diri manusia dan harus dipenuhi, karena jika tidak terpenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Berikut pengertian keinginan. Keinginan adalah hasrat yang muncul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Berikut kita berpindah ke faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Terdiri dari dua, yaitu faktor internal atau faktor yang berasal dari diri kita. Terdiri dari 5, yaitu tingkat kepuasan dan gaya hidup, berikut umur, 3 penghasilan yang diperoleh, 4 pendidikan, dan 5 pekerjaan. Dan faktor yang mempengaruhi kebutuhan yang kedua, yaitu faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri kita. Yang pertama, keadaan alam. 2, tingkat kemajuan peradaban. 3, agama dan kepercayaan. 4, adat istiadat dan tingkat kemajuan teknologi. Berikut kita beralih ke jenis-jenis kebutuhan. Nah, jenis-jenis kebutuhan di sini dia dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Ketiga, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Keempat, kebutuhan berdasarkan subjek atau pihak yang membutuhkan. Selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan menurut intensitasnya. Dibagi lagi ke dalam 3 bagian, yaitu kebutuhan primer, 2 kebutuhan sekunder, dan 3 kebutuhan tersier. Yang berikut jenis-jenis kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama, kebutuhan jasmani, kedua, kebutuhan rohani. Selanjutnya kita berpindah ke jenis-jenis kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. 1, kebutuhan sekarang, 2, kebutuhan akan datang, 3, kebutuhan tidak terduga, 4, kebutuhan sepanjang waktu. Berikut kita beralih ke jenis-jenis kebutuhan yang keempat, yaitu kebutuhan berdasarkan subjek atau pihak yang membutuhkan. Dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Selanjutnya kita beralih ke alat pemuas kebutuhan. Nah, di alat pemuas kebutuhan ini dia dibagi ke dalam 5 bagian. 1, barang menurut sifatnya. 2, barang menurut tujuan kegunaannya. 3, barang menurut proses pembuatannya. 4, barang menurut hubungannya dengan benda lain. 5, barang menurut segi jaminannya. Oke, adik-adik ya, sudah selesai untuk videonya.
Sekarang adik-adik silahkan lihat LKPD-nya yang Ibu sudah bagikan tadi malam ya. Kemudian silahkan adik-adik kerjakan sesuai dengan kelompoknya ya. Silahkan kalian kerjakan sekarang, Ibu kasih waktu 10 menit. Silahkan adik-adik lihat itu LKPD-nya ya. Saya sudah bagikan. Perhatikan di situ ada petunjuk penggunaan LKPD, kompetensi dasar, IPK, dan tujuan pembelajaran. Ya, jangan lupa tuliskan nama kalian ya dan kelas. Kemudian ini LKPD kita. Kemudian di sini ada LKPD-nya tentang teka-teki silang. Nanti adik-adik jawab ya. Kira-kira adik-adik ada masalah di sini? Sudah paham dengan yang ini? Yang pertama, pasangkan gambar yang ada di samping kanan, kemudian dijodohkan dengan yang di samping kiri, gitu ya. Contohnya nomor 1, gambar apa? Kalian tebak, dia masuk di jenis kebutuhan apa. Nomor kedua, ini ada gambar sayur, telur, buah, baru ada mentimun. Ya, di situ nanti adik-adik pasangkan. Kira-kira dia masuk di jenis kebutuhan apa? Selesai, Bu. Paham sudah paham dengan LKPD-nya? Untuk mengerjakan sudah selesai ya? Oke. Sekarang kita bahas LKPD-nya bersama-sama. Masing kelompok, silakan presentasi LKPD yang ada. Gambar 1 gambar apa? Payung, Bu. Orang membawa payung. Gambar? Oke, gambar orang bawa payung ya. Ya. Oke, Ya. orang gambar payung. Oke, jika dikaitkan dengan kebutuhan, dia pasangannya di samping kanan, kira-kira berpasangan dengan apa? Sekunder. Sekunder ya. Yang menjawab kebutuhan sekunder? Oke, yoga ya. Oke, berikut gambar kedua. Gambar kedua ini berhubungan dengan apa adik-adik? Buah, Sayur, Bu. sayur, buah. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer, Bu. Bagus. Ya. Kebutuhan primer. Berpindah ke gambar ketiga. Gambar ketiga ini ada gambar orang yang sedang apa ini? Ya, Bu. Berlari, olahraga. Hah? Olahraga. Olahraga. Oke, olahraga, lari-lari. Olahraga, Bu. Berarti dia berhubungan dengan Jasmani, Bu. Jasmani. Oke, jasmani. Oke, bagus ya kebutuhan jasmani. Nah, gambar berikut gambar apa adik-adik? Yang keempat. Ini gambar apa nomor 5? Wisuda. Wisuda, Oke, gambar anak wisuda. Ada tulisan apa di atasnya? Tabungan pendidikan anak. Anak. Oke, tabungan pendidikan anak. Berarti dia berhubungan dengan kebutuhan apa? kebutuhan yang akan datang, Bu. Kebutuhan yang akan datang. Oke, kebutuhan yang akan datang karena disitu berkaitan dengan tabungan ya. Ya, Oke, lanjut. Ya. Kita berpindah ke nomor 6. Nomor 6 ini gambar apa adik-adik? mobil, Mobil. Bu. Oke, Mobil. Truk, Oke, masuk pada kebutuhan apa dia kalau mobil? Mobil. kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier. Oke, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier, Bu. Ya, tersier atau kebutuhan akan barang mewah. Lanjut kita berpindah ke nomor 7. Kira-kira gambar apa nomor 7 ini? jalan raya, Bu. Jalan raya. Kalau dihubungkan dengan kebutuhan, masuk Jalan pada raya. kebutuhan apa? Kebutuhan sosial, Kebutuhan Oke, sosial. kebutuhan sosial ya atau kebutuhan bersama. gereja, Sembahyang ke gereja. Atau gambar. Oke, gambar orang yang akan melakukan ibadah ya. Berarti Ya. dijodohkan dengan sebelah. Dijodohkan dengan sebelah kanan. Berarti dia masuk kebutuhan apa adik-adik? kebutuhan rohani. Oke, kebutuhan rohani. Ya, yang baru tadi berarti selesai kegiatan mengisi LKPD pada hari ini ya.
Sekarang kita berpindah ke siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Ada yang belum dikuasai materinya hari ini adik-adik? Ada tidak? Misalnya ada yang belum paham. Ada yang dikuasai? Oke, tidak ada suara. Berarti paham ya? Ya. Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Sekarang Ibu coba tanya. Siapa yang tahu mengapa kita harus memenuhi kebutuhan Paham. hidup dengan berbagai macam alat pemuas kebutuhan? Siapa yang bisa? Ya, Oke, siapa? Desi. Iya, silakan Desi. manusia agar kita dapat melangsungkan kehidupan dengan berbagai alat pemuas kebutuhan yang beragam karena sifat manusia yang tidak pernah puas sehingga kebutuhannya tidak terbatas. Oke, bagus sekali Desi ya. Oke, menurut Desi, mengapa kita harus memenuhi kebutuhan hidup dengan berbagai alat pemuas kebutuhan, yaitu menurut Desi, manusia harus memenuhi kebutuhan agar kita dapat melangsungkan kehidupan dengan berbagai macam alat pemuas kebutuhan yang beragam ya. Karena sifat manusia yang tidak pernah puas dengan kebutuhan yang tidak terbatas. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya, siapa yang bisa? Bagaimana cara kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Sukreni. Cara kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan adalah kalau kebutuhan itu sesuatu yang diperlukan manusia untuk kelangsungan hidupnya dan segera dipenuhi agar tidak berakibat fatal. Kalau keinginan menurut saya pemenuhannya masih bisa ditunda. Oke, bagus sekali ya. Berarti Sukreni sudah paham. Ya, Bu. Adik-adik? Iya. Karena kalian sudah bersuara, berarti saya anggap kalian sudah paham. Gitu. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Kira-kira adik-adik senang tidak kita pakai Google Meet? Karena kita baru ini ya, kita pakai Google Meet. Senang tidak? Ya, Bu. Senang, Bu. Ya, Bu. Bagus pakai Google Meet, kan? Senang, Bu. Iya. Senang. Ya adik-adik, mudah-mudahan Tetap Maya, Bu. Iya. Mudah-mudahan pertemuan materi yang kita bahas pada hari ini tidak hanya berhenti sampai di sini ya. Dan adik-adik bisa Ya. bagaimana mengatur hidup agar kita hidup dengan berbagai alat pemuas kebutuhan yang beragam, dan ingat selalu dahulukan kebutuhan daripada Keinginan. Oke. Dari pemantauan saya, semua sudah berperan aktif dalam pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap istiqomah, dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Oke, depan kita akan bahas materi tentang prinsip dan motif ekonomi. Jangan lupa baca-baca materi yang sudah Ibu bagikan di modul ya. Dan buku paket yang ada sama adik-adik. Ya, Bu. Silakan. Ya, Bu. Iya, buka lagi di browser di link yang sudah disediakan Google gitu. Ya. Iya, oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari sama-sama kita berdoa bersama supaya apa yang setelah kita lakukan hari ini beroleh berkah. Doa dimulai. Ya, Bu. Oke, silahkan Gusti Ayu. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup, guna mencapai taraf hidup sejahtera dengan berbagai alat pemuas kebutuhan yang beragam. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah disimpulkan oleh Gusti Pranati ya. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.